Audio Jungle. Audio Jungle. Audio Jungle. Audio Jungle. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak cerdas sekalian, jumpa lagi bersama Pak Guru di Momo Edukasi Channel pada video pembelajaran tematik kelas 5 SD semester 2, tema 7, peristiwa dalam kehidupan, subtema 2, peristiwa kebangsaan seputar proklamasi kemerdekaan pada pembelajaran 1. Terbentuknya Negara Kesatuan Republik Indonesia tidak hanya cukup dengan pembacaan naskah proklamasi kemerdekaan pada tanggal 17 Agustus 1945. Namun, terbentuknya Negara Kesatuan Republik Indonesia melalui berbagai tahapan dan peristiwa. Tahapan dan peristiwa memperkukuh terbentuknya Negara Kesatuan Republik Indonesia. Saat ini pun kita masih harus tetap mempertahankan kedaulatan negara. Proklamasi menjadi peristiwa paling bersejarah bagi bangsa Indonesia. Proklamasi menjadi tonggak sejarah berdirinya bangsa Indonesia menjadi negara yang merdeka dan berdaulat. Proklamasi menjadikan bangsa Indonesia terlepas dari penjajahan. Proklamasi juga menjadi awal bagi bangsa Indonesia untuk menentukan nasibnya sendiri. Pada akhir bulan Juli 1945, Jepang menyetujui pemberian kemerdekaan kepada Indonesia pada tanggal 7 September 1945. Namun, pada tanggal 6 dan 9 Agustus 1945, bom atom dijatuhkan sekutu di kota Hiroshima dan Nagasaki. Peristiwa itu mendorong diubahnya tanggal pemberian kemerdekaan Indonesia menjadi 24 Agustus 1945. Kemudian pada tanggal 15 Agustus 1945, Jepang menyerah tanpa syarat kepada sekutu. Akibatnya, terjadi kekosongan kekuasaan di Indonesia. Kesempatan inilah yang kemudian dimanfaatkan oleh bangsa Indonesia untuk memproklamasikan kemerdekaan. Anak cerdas sekalian, bacalah bacaan berikut dengan seksama. Peristiwa pembacaan teks proklamasi. Pembacaan teks proklamasi kemerdekaan dilaksanakan pada hari Jumat tanggal 17 Agustus 1945. Sejak pagi, telah dilakukan persiapan di rumah Insinyur Soekarno untuk menyambut proklamasi kemerdekaan Indonesia. Banyak tokoh pergerakan nasional beserta rakyat berkumpul di tempat itu. Mereka ingin menyaksikan pembacaan teks proklamasi kemerdekaan Indonesia. Sesuai kesepakatan yang diambil di Rumah Laksamana Maeda, para tokoh Indonesia menjelang pukul 10.30 waktu Jawa, zaman Jepang atau pukul 10 waktu Indonesia Barat telah berdatangan ke rumah Insinyur Soekarno. Mereka hadir untuk menjadi saksi pembacaan teks proklamasi kemerdekaan Indonesia. Acara yang disusun dalam upacara di kediaman Insinyur Soekarno itu antara lain sebagai berikut. Yang pertama, pembacaan teks proklamasi kemerdekaan Indonesia. Yang kedua, pengibaran bendera merah putih. Dan yang ketiga, sambutan Wali Kota Suwiryo dan Dr. Muwardi. Upacara proklamasi kemerdekaan berlangsung tanpa protokol. Latif Hadiningrat memberi aba-aba siap kepada semua barisan pemuda. Semua yang hadir berdiri tegak dengan sikap sempurna. Suasana menjadi sangat hening. Insinyur Soekarno dan Dr. Andes Muhammad Hatta dipersilakan maju beberapa langkah dari tempatnya semula. Insinyur Soekarno mendekati mikrofon. Dengan suaranya yang mantap, Insinyur Soekarno didampingi Dr. Andes Muhammad Hatta membacakan teks proklamasi kemerdekaan Indonesia yang telah diketik oleh Sayuti Melik. Berikut teks proklamasi yang diketik oleh Sayuti Melik.
Proklamasi. Kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara saksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus 1945, atas nama bangsa Indonesia, Soekarno, Hatta. Pengibaran bendera merah putih. Sesaat setelah pembacaan proklamasi kemerdekaan, dilanjutkan upacara pengibaran bendera merah putih. Bendera Sang Saka merah putih dijahit oleh Ibu Fatmawati Soekarno. Suhud mengambil bendera dari atas baki atau nampan yang telah disediakan dan mengibarkannya dengan bantuan Sodanco Latif Hendra Diningrat. Kemudian, Sang Merah Putih mulai dinaikkan dan hadirin yang datang bersama-sama menyanyikan lagu Indonesia Raya. Bendera dinaikkan perlahan-lahan menyesuaikan syair lagu Indonesia Raya. Seusai pengibaran bendera merah putih, acara dilanjutkan sambutan dari Wali Kota Suwiryo dan Dr. Muwardi. Anak cerdas sekalian, setelah kita mengenal dan mengamati teks bacaan tadi, mari sama-sama kita buat ulasan mengenai isi bacaan dan kita tuliskan pada kolom berikut. Soal yang pertama adalah, kapan teks proklamasi kemerdekaan dibacakan? Jawabannya adalah pada hari Jumat, tanggal 17 Agustus 1945. Soal yang kedua adalah, di mana teks proklamasi dibacakan? Di rumah Insinyur Soekarno. Soal yang ketiga adalah, siapakah yang membuat dan membacakan teks proklamasi kemerdekaan? Jawabannya adalah Presiden pertama Republik Indonesia Soekarno. 4. Siapa sajakah tokoh yang hadir pada acara pembacaan teks proklamasi? Yang hadir pada saat pembacaan teks proklamasi adalah Insinyur Soekarno, Dr. Andos Muhammad Hatta, Wali Kota Suwiryo, Dr. Muwardi, Latif Hendra Diningrat, dan Suhud. Dan soal yang terakhir adalah, apa saja susunan acara yang dilakukan pada pembacaan teks proklamasi? Susunan yang pertama adalah pembacaan teks proklamasi kemerdekaan Indonesia. Yang berikutnya adalah pengibaran bendera merah putih dan sambutan Wali Kota Suwiryo dan Dr. Muwardi. Kita tahu bahwa teks proklamasi dibacakan pada pukul 10 waktu Indonesia Barat. Bagaimanakah kira-kira cuaca dan suhu udara pada saat itu? Apa yang kamu rasakan saat ini pada pukul yang sama, yaitu pukul 10 waktu Indonesia Barat? Bagaimanakah suhu udara saat ini? Panas ataukah dingin? Suhu udara yang kita rasakan sangat berpengaruh oleh sinar matahari. Jika intensitas sinar matahari tinggi, suhu udara pun akan tinggi. Sebaliknya, jika intensitas sinar matahari rendah, suhu udara pun akan rendah. Hal tersebut juga berkaitan dengan perpindahan kalor secara radiasi dari sinar matahari. Nah, anak cerdas sekalian, mari sama-sama kita mengamati teks bacaan berikut yang berjudul Kalor Mengubah Suhu Benda. Kalor diidentifikasikan sebagai energi panas yang dimiliki oleh benda. Secara umum, mengetahui adanya kalor yang dimiliki oleh benda dapat dilakukan dengan cara mengukur suhu benda tersebut. Jika suhu benda tinggi, kalor yang dikandung oleh benda juga besar. Sebaliknya, jika suhu benda rendah, kalor yang dikandung oleh benda juga kecil. Kalor yang dimiliki oleh suatu benda bisa berubah-ubah, bisa naik, bisa juga turun, karena kalor dapat berpindah dari suhu tinggi menuju suhu rendah. Anak cerdas, perhatikan gambar berikut.
Contoh bahwa kalor dapat mengubah suhu benda. Air panas memiliki suhu tinggi, air dingin memiliki suhu rendah. Apabila kedua air dicampur, campuran itu akan menghasilkan suhu baru. Suhu rendah akan meningkat karena menerima panas yang bersuhu tinggi. Kemerdekaan seperti yang sekarang ini kita rasakan tidaklah terjadi begitu saja. Kemerdekaan terjadi melalui proses yang sangat panjang. Berbagai peristiwa, usaha, dan pengorbanan turut andil dalam mencapai kemerdekaan, khususnya peristiwa penyusunan dan pembacaan teks proklamasi. Tidak bisa dimungkiri bahwa peran dan jasa tokoh-tokoh pejuang kemerdekaan sangatlah besar. Dengan segenap jiwa dan raga, mereka bersatu padu mempersiapkan proklamasi. Mereka bekerja sama, saling bahu-membahu tanpa membedakan golongan. Anak cerdas sekalian, demikianlah video pembelajaran kita kali ini pada tema 7, peristiwa dalam kehidupan. Subtema 2, peristiwa kebangsaan seputar proklamasi kemerdekaan pada pembelajaran 1. Semoga bermanfaat. Jangan lupa untuk di-like, share, komen, dan subscribe, serta bunyikan loncengnya agar kalian bisa dapat pemberitahuan terbaru di Momo Edukasi Channel. Jumpa lagi pada video pembelajaran selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.